Baik, perkenalkan nama saya David Belum dengan NIM RHC12427. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi nanofosil dan foraminifera pada batas Pliocene, Pleistocene, formasi Bati Lembuti yang berlokasi di Pulau Yamdena, Provinsi Maluku. Pertama dari latar belakang dan tujuan penelitian, yang dimulai dari pentingnya mikrofosil. Mikrofosil merupakan bioindikator utama untuk rekonstruksi lingkungan pengendapan masa lampau dan penentuan nomor biostratigrafi yang presisi dalam eksplorasi geologi. Yang kedua yaitu keterbatasan studi di wilayah timur. Data mikropaleontologi di wilayah Pulau Yamdena masih sangat terbatas dibandingkan wilayah Indonesia Barat, sehingga diperlukan integrasi data untuk memahami evolusi tektonik regional. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis himpunan mikrofosil pada sedimen neogen di Pulau Yamdena untuk menentukan fase perubahan lingkungan laut dan korelasi stratigrafi regional cekungan Tanimbar. Yang kedua yaitu metode yang terdiri dari lokasi dan sampel penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan secara administratif di wilayah Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Secara geologis, lokasi ini merupakan bagian dari busur luar Pulau Banda yang kompleks. Titik pengamatan. Observasi lapangan dan pengambilan sampel difokuskan pada dua stasiun pengamatan utama, yang dimana sampel terdiri dari batu lampung karbonatan. Yang kedua berikutnya yaitu metode, yaitu prosedur analisis, yang dimana terdiri menjadi empat, yaitu persiapan sampel, yang dimana melakukan preparasi mikropaleontologi standar untuk memisahkan mikrofosil dari matriks batuan sedimen menggunakan larutan kimia yang sesuai. Yang kedua yaitu cascading counting. Implementasi metode cascading counting yang terspesialisasi untuk analisis nanofosil guna memastikan representasi statistik yang akurat dari setiap spesies. Yang ketiga yaitu instrumen pengamatan. Pengamatan detail menggunakan mikroskop polarisasi dengan perbesaran hingga 1000 kali untuk identifikasi morfologi mikrofosil secara presisi. Yang keempat yaitu kalkulasi diversitas, di mana penghitungan indeks keanekaragaman hayati menggunakan indeks Shannon Weaver untuk menentukan kondisi paleo lingkungan pada masa lampau. Berikutnya yaitu hasil biozonasi nanofosil, yang dimana rentang umur batuan yaitu Pliocene akhir hingga Pleistocene awal. Selanjutnya yaitu hasil biozonasi foraminifera, yang dimana batas atas terdiri dari last occurrence yang merupakan Globigerinoides trilobus cristolosus, yang fase bawah terdiri dari first appearance yaitu Globorotalia truncalitunoides. Berikutnya yaitu lingkungan pengendapan, yang terdiri dari yang merupakan formasi yang terendapkan pada lingkungan batial atas atau upper batial. Berikutnya yaitu analisis stratigrafi, indikasi ketidakselarasan unconformity dengan formasi saum laki yang memiliki lingkungan pengendapan lebih dangkal, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kondisi tektonik regional atau fluktuasi eustasi. Dan data kedalaman yang didukung secara akurat oleh kehadiran spesies foraminifera bentonik yang merupakan pencuri laut dalam. Dan yaitu analisis stratigrafi dan tektonik regional, yang dimana interaksi antara lempeng Australia dan busur vulkanik Banda mencapai puncaknya sekitar 2 juta tahun yang lalu. Peristiwa tektonik masif ini memicu deformasi intens pada sedimen palung laut dalam wilayah Tanimbar. Berikutnya yaitu mekanisme pengangkatan, yang dimana gaya kompresi dari tabrakan tersebut menyebabkan pengangkatan vertikal yang signifikan. Pulau Yamdena muncul sebagai prisma akresi yang terangkat dari dasar laut,
membawa urutan sedimen laut ke dalam permukaan. Berikutnya yaitu transisi fase tektonik. Rekaman stratigrafi menunjukkan transisi tajam dari lingkungan geologik tenang ke lingkungan neritik yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Perubahan ini terekam jelas pada suksesi fosil dan komposisi litologi batuan. Kesimpulan, eh, mulai dari kronostratigrafi. Umur formasi Batilembuti secara konsisten berada pada batas Pliocene hingga Pleistosen berdasarkan analisis mikrofosil yang signifikan. Yang kedua yaitu paleolingkungan. Lingkungan pengendapan purba diidentifikasi berada pada zona laut dalam, tepatnya pada kedalaman batial atas. Yang ketiga yaitu mekanisme regional. Perubahan lingkungan sedimentasi merupakan dampak langsung dari aktivitas tektonik kolision atau tumbukan yang intensif di wilayah Maluku Tenggara. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.